Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita kesempatan untuk berbicara pada saat ini. Tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Di sini saya tidak akan memperpanjang mukadimah saya. Saya Saudari Yuliana selaku mahasiswi Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 1 unit 1 ingin membahas mengenai garis besar hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, suatu anugerah Allah yang harus kita hormati dan kita lindungi secara individu, masyarakat, ataupun negara. Banyak kasus HAM yang terjadi di Indonesia. Ada juga yang terjadi di daerah kita di Aceh, yaitu salah satunya adalah peristiwa DOM, peristiwa Simpang Kakak Aceh, dan peristiwa Rumah Gedung. Ada juga yang terjadi di Indonesia, antara lain kasus Marsinah, kasus Trisakti, kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2, dan kasus Talang Sari. Ada juga bentuk-bentuk hak asasi manusia, yaitu hak-hak pribadi, hak-hak ekonomi, hak-hak politik, hak-hak sosial kebudayaan, hak-hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan hak-hak asasi untuk mendapatkan perlindungan. Ada macam-macam bentuk hak asasi manusia, yaitu salah satunya ada hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak berkeluarga, hak atas rasa aman, hak untuk memilih, hak anak, hak kesejahteraan, dan sebagainya. HAM juga ada instrumen HAM yang berlaku di Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dan peraturan perundang-undangan yang lain. HAM juga memiliki lembaga perlindungan HAM. Salah satunya ada Komisi Nasional HAM atau yang sering disebut Komnas HAM. Ada juga Pengadilan HAM, Lembaga Bantuan Hukum, dan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Nah, instrumen HAM yang berlaku di Indonesia telah terbagi jadi beberapa. Dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa dalam jiwa bangsa Indonesia sudah tertanam bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara universal semua bangsa menginginkan adanya kemerdekaan dan kebebasan tanpa membedakan agama, etnis, golongan. Dengan pernyataan tersebut telah membuktikan bahwa negara Indonesia mendukung dan mengakui sepenuhnya hak asasi manusia diberlakukan di seluruh dunia. Selain tercantum dalam pembukaan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak tersebut diatur sebagai berikut. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi hak atas kesamaan hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi hak untuk membela negara. Pasal 28, kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran. Pasal 28A sampai J, hak asasi manusia. Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi kemerdekaan beragama dan beribadah. Pasal 30 yang berbunyi hak atas usaha, pertahanan, dan keamanan negara. Pasal 31 yang berbunyi hak mendapat pendidikan. Pasal 32 yang berbunyi hak mengembangkan dan memelihara budaya. Pasal 33 yang berbunyi hak kehidupan ekonomi. Dan pasal 34 yang berbunyi hak atas jaminan sosial. Nah, jadi
Di dalam HAM ada yang sering disebut upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM dapat dimulai dari lingkungan keluarga, warga sekitar, tempat tinggal, sekolah, dan masyarakat luas. Di lingkungan masyarakat luas, upaya penegakan HAM dapat dilakukan antara lain dengan cara tidak mengganggu ketertiban. Yang kedua, saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, menghormati keberadaan masing-masing. Yang keempat, berkomunikasi keberadaan dengan baik dan sopan. Dan yang kelima, ikut membantu terselenggaranya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai. Dukungan tersebut yang ditunjukkan antara lain dengan sikap menghormati dan melaksanakan instrumen HAM, membantu terlaksananya program penyuluhan hak-hak asasi manusia, mendengarkan dan melaksanakan materi penyuluhan hukum dan HAM, ikut aktif mensosialisasikan hukum dan HAM, menghargai hak-hak kaum perempuan, membantu terlaksananya perlindungan hak anak-anak. Udah. Terus diedit. Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu, kita harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain. Sekian pembahasan dari saya mengenai hak asasi manusia. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana mengundurkan diri.